Indikator-indikator kita relatif lebih baik. Tapi kalau kita ngomongin krisis juga, ya, segala sesuatu itu bisa terjadi dengan sangat tiba-tiba. Kalau bahasanya Pak Harto dulu kan di Orde Baru kan, sepanjang di meja makan itu masih tersedia makanan, maka tidak akan terjadi gejolak sosial, tidak akan ada krisis. Pemerintah tidak melakukan counter cyclical. Termasuk juga BI tidak melakukan counter cyclical. Apa yang kita rasakan dalam 2 tahun ini kan inflasi yang sangat rendah, disebabkan salah satunya adalah turunnya demand. Di tengah gejolak yang sekarang ini ada yang memanfaatkan juga, ya, perlambatan perekonomian ini bisa segera diakhiri. Ya, ini kita nggak ngomong krisis dulu ya. Enggak, nanti aja Mas. Kita jelasin dulu. Yang jelas, secara angka, ya, mungkin angkanya tidak jelas menunjukkan pemburukan, ya, secara menyeluruh, ya. Beberapa angka indikator bisa dipakai untuk menunjukkan bahwasanya terjadi kondisi yang lebih buruk dibandingkan 3 bulan yang lalu, ya. Yang sederhana, gampang kita lihat sekarang ini ya angka indeks di pasar modal. Ya, itu sederhana, ya. Indeks kita lebih buruk dibandingkan 3 bulan yang lalu. Dan kalau kita sebagai ekonom tahu bahwasanya indeks adalah cerminan pasar, cerminan perspektif dari para pelaku terhadap kondisi perekonomian. Apakah itu disebabkan oleh global maupun dari kondisi domestik. Ya, persepsi ini jelas tidak lebih baik dibandingkan 3 bulan yang lalu. Dan kita juga perlu mengingat ya bahwasanya persepsi, ya, dari para pelaku pasar itu sesuatu yang penting, sangat penting. Ya. Kenapa? Karena persepsi itu akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh para pelaku pasar. Ya, kita semua ini adalah pelaku pasar. Ketika kita memiliki perspektif yang negatif, ya setidak-tidaknya akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, kan. Dan apa yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu sederhananya hanya 2, konsumsi, investasi. Ya, ketika mereka memiliki perspektif yang negatif dan mereka mengatakan, ntar dulu ini wait and see nih. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Ya pasti akan menunda transaksi mereka, menunda konsumsi, menunda investasi. Dan ketika itu terjadi, ya perekonomian kan akan terdampak. Coba bayangkan kalau semua para pelaku yang mengatakan, ntar dulu aku hold konsumsi yang gede-gede. Aku konsumsi adanya aja, yang basic. Ya. Aku tunggu, ntar dulu aku nggak mau investasi. Ya perekonomian pasti akan mengalami penurunan. Dan saya kira itu yang sedang terjadi sekarang ini. Ya. Karena persepsi negatif ini, persepsi yang tidak baik-baik saja ini disebabkan oleh banyak hal. Ya, bacaan saya sih di utamanya itu adalah ketika mereka melihat respons dari pengambil kebijakan terhadap kondisi yang sudah ada, baik itu di global maupun di domestik. Ketidakpercayaan, ya, confident mereka terhadap proses pengambilan kebijakan yang sudah berlangsung selama ini menurunkan keyakinan mereka dan menyebabkan perspektif negatif yang tadi. Jadi kalau disampaikan oleh Mas Awal tadi, saya melihat kondisinya tidak baik-baik aja. Ya, memang saya pernah ditanya, ya, kemungkinan krisis itu gimana? Kalau kita bandingkan kondisi yang sekarang dengan tahun 97-98, jelas bahwasanya kondisi sekarang masih relatif lebih baik. Ya, indikator-indikator kita relatif lebih baik. Tapi kalau kita ngomongin krisis juga, ya, segala sesuatu itu bisa terjadi dengan sangat tiba-tiba.
ya, yang tadinya sehat, yang ibarat kita ini sehat, dikarenakan sesuatu yang luar biasa, kita bisa menjadi sakit dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau kita melihat sekarang ini dengan indikator-indikator yang kita sebut sebagai fundamental ekonomi kita baik, ya iya. Tapi jangan lupa semuanya itu bisa bubar hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat, dikarenakan tadi kita tidak bisa merespon ya segala sesuatunya itu dengan proper. Ya, sehingga perspektif negatif tadi itu bukannya menjadi membaik, semakin memburuk. Dan ketika itu terjadi, yang sekarang hanya tidak sekedar baik-baik saja, ya yang kita khawatirkan bisa lebih buruk lagi. Mungkin aku dulu lah, ya, bukan urutan ini, tapi ini menarik tadi masalahnya apa yang disampaikan, ya saya sampaikan, kemudian Mas Wija, Mas Yanuar, kemudian ke Pak Arief tadi, saya kira itu saling menguatkan sebenarnya ya. Satu, sepakat bahwasanya kondisinya sangat tidak pasti, ya penuh ketidakpastian. Bahkan dengan adanya Trump tadi disebutkan oleh Mas Awalil, ini memperbesar ketidakpastian itu, dan ini membutuhkan apa yang sama Mas Arief, Pak Arief adalah perlu kalibrasi, ya perlu navigasi, ya dalam bahasa kami tadi sebenarnya adalah ini perlu direspons. Ya, kalau saya istilahnya mitigasi lah. Mitigasi, ya semuanya sama lah ya. Bagaimana kita melihat kondisi yang sebenarnya memang perlu sekali direspon dengan tepat, ya. Dan apa yang saya sampaikan dengan Mas Yanuar dengan Mas Wija tadi itu adalah sejauh ini respon itu belum tepat. Respon itu belum membuat kita confident. Ya istilahnya ini ada bahaya nih. Tapi pemerintah sebagai yang kita harapkan bisa meresponnya dengan tepat belum menunjukkan respon yang tepat. Ya dalam 4 bulan ini kan justru yang terlihat itu adalah tanda kutip pemerintah kedodoran dengan kebijakan yang blunder, ya dengan komunikasi yang juga tidak tepat, yang semakin memperburuk kondisi, memperburuk persepsi, ya. Ini menurut saya, ya, faktor yang bisa menjadi letupan, ya, yang memperburuk. Sekarang kondisinya sudah memburuk, yang bisa lebih memperburuk itu adalah ketika terjadi letupan ketidakpercayaan tersebut. Ya. Masyarakat benar-benar nggak percaya, yang pada akhirnya kalau disebutkan oleh Mas Yanuar tadi, 2 negara yang mengalami krisis lebih dalam pada tahun 1998 adalah negara yang mengalami krisis sosial politik. Nah, saya khawatirnya adalah ketika pemerintah tidak bisa menjaga trust, menjaga kepercayaan publik, tidak hanya, kalau kata Mas Yanuar tadi, tidak hanya di level investor, masyarakat kelas menengah atas, tapi juga sampai ke kelas bawah. Nah, itulah yang kita harus hati-hati sekali. Ya, karena ketika itu terjadi, ya kalau kita merujuk ke tahun 97-98, ya kejadiannya kan adalah memang diawali dari krisis nilai tukar ke perbankan, tetapi yang paling utama yang memperburuk segalanya itu adalah politik, sosial politik, kerusuhan, ya kemudian politik. Nah, yang kita harus jaga, dan karena saya yakin juga kita semua di sini nggak ada yang berharap kita mengalami krisis ya. Kita pernah mengalami dan cukup trauma dengan itu, dan kita tidak ada yang kepingin itu terjadi. Kalau seandainya kepercayaan ini semakin jatuh, ya kemudian berujung kepada kondisi sosial politik kita yang terganggu. Nah, itu yang sangat-sangat perlu dijaga, jangan sampai terjadi. Ini ditambahin Mas, saya kalau dari studi-studi kita itu katanya krisis itu lebih karena faktor luar, bahwa kita membuat itu menjadi parah, itu iya, tapi sebab krisis umumnya dari luar. Gimana pandangan Mas juga? Saya kira semuanya pasti dari dalam ya. Bagaimana kita merespon luar? Triggernya dari luar. Triggernya dari luar.
Kalau 9798 triggernya dari luar karena adanya ya apapun yang disebut ya, mulai dari nilai tukar yang disebabkan oleh misalnya George Soros. Tetapi kan yang menyebabkan kita krisis kan sebenarnya apa yang kita lakukan sebagai respon terhadap trigger tersebut kan. Kalau kita tidak meresponnya, tidak mampu meresponnya secara baik, ya letupan itu membesar. Menurut penilaian Mas Peter sekarang ini kelihatannya responnya sejauh ini kurang baik. Nah, ini semalam saya ketemu sama dengan salah satu pengusaha ya. Ya, yang disampaikan adalah kegelisahan, kekhawatiran bagaimana pemerintah sejauh ini belum mampu meresponnya dengan baik. Ya. Sehingga mereka, dan ini yang ngobrol dengan saya itu adalah pengusaha yang sangat dekat dengan pemerintah, salah satu pendukung utama pemerintah sekarang ini. Soal politik ya dari sisi dia. Iya, karena mereka ini adalah bagian dari pemerintahan ini. Justru mereka mengatakan tanda kutipnya itu kok rodok nyesel gitu loh ya. Ya. Ini pengusaha loh yang ngomong. Karena apa? Karena pengusaha kan berhitungnya kan sebenarnya kan sederhana ya. Tetapi mereka mengatakan kok begini ya. Respon terhadap kondisi yang sekarang ini kok seperti ini. Kalau seperti ini bisa bahaya terhadap perekonomian, dan kalau perekonomian itu sudah menyentuh kepada dasar, kepada masyarakat bawah, letupan sosial politik itu yang sangat ditakutkan. Ya, bagaimanapun seharusnya ya pemerintah itu bisa merespon secara bijak gejolak di pasar modal. Ya, nggak bisa kita mengatakan bahwasanya ini hanyalah bagian dari kelompok elit. Pasar modal itu adalah kancahnya kelompok elit semata. Nggak ada hubungannya dengan masyarakat bawah. Itu menurut saya nggak cukup bijak ya. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan sekarang ini MBG lebih penting daripada menciptakan lapangan kerja. Bicara itu di tengah kondisi kita mengalami ledakan PHK. Itu kan ya menurut saya nggak bijak ya. Dan ini dikhawatirkan. Itu memang salah dong berpikir begitu secara ekonomi. Iya. Maksud saya nggak bijak itulah jangan menunjukkan kita tidak paham ekonomi gitu loh. Ya. Jadi ini hal-hal yang menurut saya untuk saat ini itu bisa memperburuk suasana. Apalagi kalau kemudian nanti sekarang ini kalau dari obrolan semalam ini kita untung loh katanya. Kita ada waktu jeda. Waktu jeda hari raya ya agak meredah karena pikiran masyarakat itu terfokus pada lebaran, merayakan kemenangan setelah bulan puasa. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah nanti setelah lebaran masyarakat kita balik ke realitanya mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Gejolak sosial ini bisa naik. Dan kalau ini tidak diantisipasi dengan tepat oleh pemerintah, ya ini bisa semakin panas dan letupan itu bisa terjadi. Dan kalau itu letupan itu terjadi, apa yang disampaikan Mas Yanuar, krisis sosial politik itu bisa berujung pada krisis ekonomi. Ya, saya kira walaupun agak beda sedikit ya antara Mas Yanuar sama Mas Wija, tapi sebenarnya kan masih sama itu, sense-nya masih sama kalau menurut saya ya. Mas Yanuar menyebutkan volatility yang melebar, ya, yang bisa dimanfaatkan juga, ya. Itu volatility yang melebar kan kalau di pasar saham kan bisa, atau di pasar keuangan kan menyiratkan kan potensi juga return, ya, tapi dibalik risiko yang lebih tinggi. Dan itu kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan dengan Mas Wija, ya, ini bisa menjadi awalnya pintu masuknya di sana, ya. Dan yang menarik tadi Mas Anwar nyebutnya ini kalau ngomongin pasar keuangan pasti kita ngomongin kelompok menengah, ya, bukan di kelompok bawah, ya. Kalau kelompok bawah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, yaitu bagaimana kita menjaga pangan. Kalau bahasanya Pak Harto dulu kan di Orde Baru kan sepanjang di meja makan itu masih tersedia makanan, maka
tidak akan terjadi gejolak sosial, tidak akan ada krisis. Cuman kalau di sekarang ini kembali balik ke menggunakan apa yang disampaikan Mas Yanuar, saya kira untuk kelompok menengah itu kan bukan makanan yang ini ya. Bicaranya tentang likuiditas yang disampaikan Mas Pak Arief tadi ya. Jadi ini memetakannya seperti itu. Tapi balik-balik kita ngomongin pasar keuangan dan sebagainya, dan saya sepakat dengan pasar keuangan bisa menjadi masuk trigger ya, pintu masuknya gejolak yang kemudian akan berimplikasi kepada berbagai sektor yang utamanya pada kelompok menengah ya. Dan ini bisa merujung kepada social distrust tadi ya. Dan saya sependapat dengan Mas Wija, ya tetap dari awal yang seperti saya sampaikan, persoalan persepsi, persoalan confident masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di dalam menanggulangi semuanya ini menjadi sangat penting, ya, dan bisa memicu ya terjadinya gejolak sosial dan kemudian berujung kepada persoalan politik juga, ya. Nah, kenapa ini saya sebutkan seperti itu? Karena sepanjang pemerintah itu bisa memberikan keyakinan kepada para pelaku, ya, terutama di kelompok menengah tadi, mereka masih bisa berharap. Ya, mereka tidak akan turun ke jalan, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Ya. Tetapi ketika mereka sudah tidak punya lagi harapan kepada pemerintah, ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sejauh ini ya belum memberikan dampak positif, bahkan memperburuk suasana. Nah, ini kegelisahan yang ada di sini akan diwujudkan di dalam berbagai aktivitas-aktivitas secara ekonomi yang bisa negatif. Ya, yang seperti saya sampaikan sederhananya mereka antisipasi terhadap krisis yang tadi disebutkan oleh Mas Yanuar, harga emas yang naik, ya, itu kan menunjukkan mereka kan sudah melakukan hedging risiko mereka, ya. Tapi di sisi lain itu berarti kan mengurangi biaya belanja mereka kan untuk konsumsi, investasi, yang pada ujungnya semakin perburuk kondisi ekonomi. Dan kalau itu terus bergulir, penciptaan lapangan kerja yang disebutkan oleh Pak Arief tidak terjadi. Kalau penciptaan lapangan kerja tidak terjadi, likuiditas yang disebutkan Pak Arief juga tidak terjadi. Jadi kegelisahan yang disebutkan oleh Mas Wija semakin muncul. Jadi ini dalam ekonomi memang kompleks ya. Tidak ada satupun faktor yang tidak berhubungan. Semuanya berhubungan. Tetapi bagaimana kita menjaga ya keterkaitan ini dalam rangka untuk tidak memunculkan distrust, ya, tidak memunculkan semakin menurunnya kepercayaan pelaku ekonomi terhadap otoritas, terhadap pemerintah, itu menjadi sangat penting. Ini begini nih, saya nangkap dari diskusi tadi itu ada sesuatu, ini anggap aja saya bukan ekonom nih ya, saya nangkapnya kan jadi begini nih, kalau dahulu itu penyebab krisis itu bisa dikatakan ya terlepas dari trigger dari luar itu lebih perilaku swasta. Yang tadi ya soal berbankan, berbisnis kan, pemerintahnya kelihatannya lumayan baik. Nah sekarang ini dari pembicaraan, kita tidak menilai pemerintah jelek, tapi faktor risikonya kok agak berat di pemerintah oleh teman-teman ini. Benar nggak nih kalau saya netizen nangkap dari omongan ini? Sedikit bedanya ya. Dulu yang di tahun 97-98, ya, pemerintah itu meresponnya ya nggak benar juga, ya. Tetapi memang bobot dari penyebab ya awal dari terutama dari nilai tukar dan kerapuhan dari institusi kita pada waktu itu, keuangan, ya. Dan kemudian yang paling utama adalah kita pada waktu itu tidak mandiri. Di dalam kita merespon berbagai kejadian di dalam negeri itu kita tidak mandiri. Ya, kita ingat bagaimana IMF itu sangat dominan di dalam menentukan kebijakan apa yang akan kita lakukan. Nah, sekarang ini kan berbeda. Ya, sekarang ini kebijakan di dalam negeri kita itu hampir dikatakan
tidak ada intervensi dari luar. Kita mau masuk BRIC dan NDB. Iya. Sekarang kan bahkan itu kan sebenarnya tidak direstui oleh Amerika sebenarnya ya. Berani kita. Berarti kan kita lebih mandiri ya. Cuman persoalannya sekarang ini kemandirian itu membawa kita kepada kebijakan yang lebih baik atau tidak gitu loh. Kalau yang di tahun 97-98, sekarang ini kecenderungannya kita mengatakan Mas Peter, saya tetap nangkapnya begini, tetap kuncinya krisis atau tidak pemerintah. Benar nggak saya nangkap ini? oh iya. Pasti ya. Tahun 97-98 juga ditentukan oleh pemerintah, walaupun dengan bobot di mana peran dari swasta itu dominan di dalam terjadinya krisis. Ya, mungkin kita merujuk dengan istilah yang disampaikan oleh Pak Arief tadi ya, countercyclical atau pro-cyclical. Ya, ini yang justru yang dilihat ya, pemerintah tidak melakukan countercyclical. Ya, tidak melakukan countercyclical. Termasuk juga BI tidak melakukan countercyclical ya. Apa yang kita rasakan dalam 2 tahun ini kan inflasi yang sangat rendah ya, yang konon ya kita perkirakan itu adalah disebabkan oleh salah satunya adalah turunnya demand ya, terkait dengan turunnya daya beli ya. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu ya, yang dilakukan pemerintah persis seperti disampaikan Mas Awalin ya, walaupun dengan bahasa yang disebut sebagai relokasi anggaran, tapi kenyataannya kan yang dirasakan itu adalah pemotongan anggaran. Ya, karena beberapa pemerintah, beberapa kementerian kan sudah melakukan pemotongan belanjanya. Mereka tidak boleh lagi istilahnya rapat di luar kota dan sebagainya, mengurangi anggaran, bahkan ada yang mengatakan udah matiin lampu, ya. Sebagian lagi mengatakan ngantornya juga dikurangi, ya. Berarti kan terjadi pemotongan anggaran di beberapa kementerian, ya. Memang beberapa kementerian lain kan enggak. Tapi secara keseluruhan yang terjadi adalah pengurangan terhadap anggaran itu, belanjanya. Berarti kan dari sisi pemerintah sendiri kan ada bukan countercyclical, justru procyclical ini. Artinya kebijakan yang diambil adalah berhemat yang sebenarnya semakin mengurangi demand, mengurangi daya beli nantinya, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Demikian juga dengan moneter. Ya, moneter ini kita lihat SRBI yang tadi disebut-sebut sama Mas Yanuar, itu sifatnya kan sangat kontraktif. Ya, ini adalah instrumen kontraktif yang walaupun BI menurunkan suku bunga ya dari 6% menjadi 5,75 dan kemudian bertahan di 5,75, tetapi secara kuantiti Bank Indonesia melakukan kebijakan yang sangat kontraktif. Ya, terlihat dari angka operasi moneter yang bersifat kontraksi tersebut, yang jumlahnya seperti disampaikan Mas Awalil sekarang sangat besar, ya 1.000 triliun. Ya ini kalau dikaitkan lagi dengan apa yang disampaikan Mas Anwar, ini menjadi tempat berlimpahnya, ya, larinya ya mungkin larinya dari pasar modal, ya. Karena kepemilikan asing di SRBI itu udah 25% loh Mas Yanuar. Iya. Ya. Dan ada satu bank 90% operasi moneter itu SRBI sekarang. Iya, dan ada satu bank yang memiliki 20% dari total SRBI. Ya. Nah, ini kan artinya ya ini di tengah gejolak yang sekarang ini ada yang memanfaatkan juga ya. Nah, menurut saya dua tadi ya, baik itu di pemerintah maupun di moneter ya sifatnya tidak countercyclical ya, tidak mencoba untuk bagaimana mengatasi yang persoalan-persoalan yang sedang terjadi dengan kebijakannya yang agar supaya perlambatan perekonomian ini bisa segera diakhiri.